Menurut Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an, innahu yakfi iraqatud dam walau min dujaj au iwaz. Jadi, ketika tidak mampu untuk berkorban, orang yang memang tidak mampu, sama sekali tidak mampu untuk berkorban, tapi punya keinginan ingin berkorban, maka kita bertaklid kepada Ibnu Abbas. Jadi memakai cukup dengan mengalirkan darah, ya, walaupun min dujaj, walaupun dari ayam katanya, au iwas atau angsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu ibadah yang mulia dan ibadah itu dilakukan ada waktu-waktu tertentu, yaitu ibadah kurban. Itu hanya dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik. Maka ulama sepakat beberapa hewan yang disembelih, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, setelah kami syariatkan penyembelihan, yaitu kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka dari salah satu kriteria hewan yang bisa dijadikan kurban adalah hewan ternak. Adapun seperti sapi, tapi seperti sapi liar yang ada di hutan, maka itu tidak termasuk kepada hewan-hewan ternak, yaitu tidak masuk kepada hewan yang jenis hewan yang menjadi dapat dikurbankan. Jadi adapun jenis hewan yang dapat dikurbankan seperti kerbau, sapi atau unta, domba, kambing, seperti itu. Inilah jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan kurban di hari Idul Adha sampai hari tasyrik. Dan kondisi fisik ini penting juga dibaca, ya. Ketika kita memilih hewan kurban untuk disembelih, ini sangat penting sekali fisik dan kesehatan hewan tersebut, yaitu fisiknya bagus, tidak cacat, telinganya lengkap, ekornya pun tidak patah, terus kaki-kakinya, matanya tidak buta, baik itu dari hewan itu dari lahir atau memang cacat setelah dia mengalami seperti patah kaki, bukan dari lahir, maka itu tidak wajib, tidak masuk kepada kriteria hewan yang sempurna. Jadi hewan yang bisa dijadikan kurban. Dan kesehatan hewan juga menjadi kriteria juga dijadikan hewan kurban. Jadi ketika binatang ini atau hewan ini seperti sapi atau kerbau atau kambing, ketika mau disembelih, kondisi fisik, kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, dalam arti dia sedang sakit, maka tidak bisa dijadikan hewan, dijadikan kurban. Jadi menurut beberapa madhab, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwasanya kurban ini adalah sunnah muakkad. Adapun menurut Imam Hanafi, yaitu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, jadi tidak wajib, yaitu sunnah muakkad. Terus seumpama bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, tapi ingin melakukan kurban, maka kita coba mentaklid kepada Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an, innahu yakfi iraqatud dam walau min dujaj au iwaz. Jadi
ketika tidak mampu untuk berkorban, orang yang memang tidak mampu, sama sekali tidak mampu untuk berkorban, tapi punya keinginan ingin berkorban, maka kita bertaklid kepada Ibnu Abbas. Jadi memakai cukup dengan mengalirkan darah walaupun min dujaj, walaupun dari ayam katanya, au iwas atau angsa. Au kama qala al-Madani wa kana syekhuna rahimahullah, jadi disebutkan di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin atau di dalam Bujairimi disebutkan di sana bahwasanya ya'murul fakir bitaklidihi. Jadi diperintahkan oleh bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang tidak mampu bertaklid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kenapa? Karena dikiaskan oleh Ibnu Abbas di sini wa yuqisu 'alal adhiya al-aqiqah. Jadi menganalogikan akikoh dengan kurban. Jadi diperbolehkan ketika menyembelih memakai dujaj atau ayam. Jadi Ibnu Abbas menganalogikan akikoh dengan kurban. Begitu juga ketika akikoh, bagi yang memang benar tidak mampu mengakikohi anaknya, bagi orang yang fakir, bagi orang yang miskin, maka di sini cukup bertaklid kepada Ibnu Abbas, cukup dengan menyembelih ayam. Adapun penyembelihan ayam ini kami garis bawahi bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Seperti itu. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu banyak keterangan-keterangan di sana bahwasanya ketika ingin kita menyembelih hewan kurban, maka hati-hati dengan jenis-jenis hewannya, usia dari hewan itu. Jadi kalau seperti sapi 2 tahun itu sudah pantas dijadikan kurban. Unta, kalau unta 5 tahun, domba ada yang 1 tahun, kambing ada 2 tahun. Kalau sudah berganti gigi, itu namanya kalau orang Madura nyebut sudah pongkak, seperti itu ya. Jadi itu bisa dijadikan kurban dan tidak cacat kondisi fisiknya dan sedang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti ini. Adapun jenis hewan laki-laki kurban itu laki-laki atau perempuan, maka di sini banyak ulama berbeda pendapat. Adapun yang mengatakan bahwasanya ini tidak harus laki-laki, boleh dengan hewan kurban itu betina, dikarenakan dianalogikan, dikiaskan kepada akikoh. Jadi baginda Nabi ketika ngakikohi Sayyidina Al-Hasan wal Husain di sana tidak menyebutkan jenis kelamin hewan tersebut, binatang tersebut. Jadi beliau baginda Nabi Muhammad SAW mengakikahi Sayyidina Al-Hasan wal Husain dengan kapsan-kapsan. Seperti itu. Jadi tidak menyebutkan itu betina ataupun laki-laki. Adapun kebanyakan kesepakatan para ulama jadi lebih kepada sejarah dari penyembelihan korban tersebut, yaitu lebih kepada laki-laki. Karena di dalam sejarahnya bahwasanya Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya itu di waktu usia 7 tahun, ada wakilah yang menyebutkan di usia 13 tahun, yaitu Nabi Ismail dengan putra bukan putri di sana. Itu yang lebih disepakati oleh para ulama, lebih kepada ketika kita menyembelih hewan kurban ataupun akikoh lebih kepada yang hewan yang jantan, bukan dengan hewan yang betina. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.